Tugas 1.1.A.8 Koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas calon guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Jutnur Huria Ulfa, calon guru penggerak angkatan 8 berasal dari SMK Negeri 1 Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Ibu fasilitator, Ibu Suprapti, dan pengajar praktik Bapak Zainal Abidin. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis atau nilai dan angka saja, melainkan penanaman budi pekerti luhur. Pembelajaran yang harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada peserta didik. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tuludo, di depan memberi teladan. Ing madio mangun karso, di tengah memberi bimbingan. Tut uri handayani, di belakang memberi dorongan. Refleksi dari modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Kedua, pembelajaran hanya bertumpu pada nilai KKM, kriteria ketuntasan minimum. Ketiga, guru belum memahami karakter peserta didik. 4. Peserta didik pasif, diam. 5. Rendahnya minat peserta didik untuk belajar. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, saya sebagai guru harus menuntun peserta didik dengan penuh ikhlas dan sabar karena peserta didik itu unik dan berbeda. Memberi teladan untuk ditiru peserta didik dan memberi pembelajaran dengan menggunakan media, metode pembelajaran yang inovatif dan variatif. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada peserta didik, lebih sabar dalam menuntun, membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang peserta didik, baik keluarga maupun lingkungan. Dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya, hal ini bisa dilakukan dengan kunjungan ke rumah atau home visit. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik melalui pemilihan media, metode pembelajaran yang bervariasi baik berupa gambar, video maupun audio, dan pembelajaran yang berbasis permainan game edukasi. Pembelajaran pertama sekali saya kenal yaitu di mana pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center. Terlihat peserta didik masih ada yang tidak fokus, pasif, dan ada yang tertidur. Kemudian, saya sudah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat, di mana peserta didik sudah aktif, sudah mulai berkolaborasi bersama rekannya
dan pembelajaran terjadi antara peserta didik dan guru. Jadi pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik dengan menggunakan metode alat peraga yang tepat. Sehingga pembelajaran sangat menyenangkan bagi peserta didik. Guru dengan ikhlas dan sabar menuntun peserta didik. Peserta didik sudah mulai meniru dan melakukan apa yang menjadi pedoman sehingga peserta didik menjadi mandiri, peserta didik menjadi terampil, peserta didik menjadi berani. Proses pembelajaran terjadi dan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran selanjutnya, pembelajaran sudah menerapkan penggunaan game edukasi, di mana pembelajaran menggunakan aplikasi kuisis. Peserta didik sudah mudah memahami pembelajaran dan pembelajaran sudah terjadi secara kolaborasi antara peserta didik dan sudah berpusat pada peserta didik. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.